Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar nih teman-teman semua di rumah? Semoga baik-baik aja ya. Kamu gimana, Fer, kabarnya? Baik dong. Nah, di sini dipandu lagi bersama saya, Natana Pratiwi, tempat saya, Dan saya Vera Liati. Salam Internasio. Nah guys, hari ini kami akan membahas tentang politik luar negeri loh, yang pastinya akan seru banget untuk dibahas. Kalau kita membahasnya secara bersama-sama. Stay tune. Balik lagi nih sama kita. Fer, aku punya pertanyaan nih buat kamu. Satu, sebutkan dan jelaskan mengapa studi mengenai politik luar negeri harus bersifat multidisipliner. Oke nih ya, jadi gini, politik luar negeri harus bersifat multidisipliner. Karena adanya multidisipliner, pemecahan masalah terkait politik luar negeri dapat dipecahkan menggunakan berbagai sudut pandang yang relevan. Jadi gitu ya. Oh gitu. Wah, kamu tahu ya? Oke teman-teman, tadi ini kan ya udah nanya sama aku nih. Jadi sekarang aku mau tanya sama dia lagi. Gimana nih ya, siap nggak? Siap dong. Oke, pertanyaan berikutnya yang kedua. Bagaimana pendekatan strategis dan global dapat menjelaskan perkembangan studi mengenai politik luar negeri? Gantian ya, aku yang jawab. Jadi guys, dengan cara melihat interaksi politik luar negeri, berbagai negara atau tindakan para pemimpin negara-negara lainnya, dan mendekati suatu gejala akan masalah dan regional wilayah tempat gejala atau masalah tersebut tersebar, Vera. Oh, gitu. Oke guys, lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu nomor 3. Kamu siap belum? Siap dong. Nah, dengerin ya. Bagaimana proses generalisasi terbatas dapat berubah menjadi generalisasi yang bersifat universal? Oke, jadi gini. Generalisasi merupakan perihal sesuatu yang membentuk gagasan dan kesimpulan dari suatu kejadian. Haruslah bersifat universal dan tidak boleh bersifat terbatas. Di mana tidak boleh terikat dengan sesuatu tertentu dan pengumpulan data dilakukan dengan observasi yang cermat dan jelas keseluruhannya. Jadi gitu. Oh gitu. Jadi tolong nih jelaskan beberapa tujuan dari proses demokrasi dalam kajian politik luar negeri. Jadi perlunya komparasi dalam suatu mengetahui apa yang menjadi pemikiran dan langkah strategis suatu negara di level internasional dalam rangka mempelajari pola dengar juga suatu tindakan yang dilakukan oleh pemimpin suatu negara serta tujuannya. Jadi yang pertama menghindarkan dari adanya etnikosentralisme, kedua menetapkan beragam dalam kajian nasional, dan ketiga sebagai konsep operasional, terus yang keempat theoretical framework, dan yang terakhir yang kelima sebagai fungsi dari equivalent. Oke, gitu Vera. Oke yuk guys, lanjut ke pertanyaan nomor 5. Siap? Oke, sebutkan dan jelaskan dua jenis epistemologi dari studi politik luar negeri. Oke nih ya, jadi jawabannya ini jenis epistemologi dari studi politik luar negeri yang pertama yaitu empirisme. Empirisme berpendirian bahwa semua pengetahuan diperoleh melalui indera. Indera merupakan kesan-kesan nyata. Kemudian kesan-kesan tersebut berkumpul dalam diri manusia sehingga menjadi pengalaman. Yang kedua nih rasionalisme. Sumber pengetahuan menurut rasionalisme adalah akal. Akal memperoleh bahan melalui indera. Kemudian diolah oleh akal sehingga menjadi pengetahuan nih. Rasionalisme berpendirian bahwa sumber pengetahuan terletak pada akal. Jadi gitu ya. Oke teman-teman, sepertinya obrolan kita ini semakin seru ya. Ini ya, aku kasih pertanyaan lagi nih, pertanyaan yang keenam nih. Jelaskan level analisis individu dalam politik luar negeri. Terima kasih Vera. Jadi, unit analisis individu merupakan unit analisis yang berfokus pada individu. Individu dalam kaitannya dengan level analisis diartikan sebagai seorang yang memang mempunyai pengaruh dalam proses pengambilan kebijakan luar negeri. Oleh karena itu, UNED memberikan fokus pada pemimpin individu yang membuat keputusan bagi negaranya nih guys. Jadi gitu teman-teman. Guys, makin seru aja nih perbincangan kita hari ini. Dan aku masih punya banyak banget pertanyaan untuk dijawab Vera. Nah Vera, ini ada tugas nih, nomor 7. Jelaskan hubungan antara pendekatan dengan variabel yang menjadi indikator
kepemimpinan individu dalam kajian politik luar negeri. Ayo jawab. Oke, Nia. Sumber daya manusia menjadi aset terpenting. Individu dituntut untuk lebih meningkatkan kinerjanya. Untuk itu, individu harus meningkatkan kinerjanya dan upaya kepemimpinannya yang tepat. Dalam penerapannya, pola perilaku dan strategi. Penerapan yang disukai untuk menyatukan tujuan dan kebutuhan menjadi tujuan bersama. Jadi itu jawabannya. Oh gitu. Oke Nia, jadi aku ada pertanyaan nih untuk kamu, dan kayaknya pertanyaan ini tuh sangat bagus untuk dijelaskan atau dikasih tahu ke teman-teman nih. Oke, pertanyaannya nih, sebutkan dan berikan analisis contoh dari fenomena unit analisis individu dalam fenomena hubungan internasional saat ini. Oke, aku jawab ya. Kebijakan Xi Jinping dalam menangani virus corona yang memiliki partai dan pemerintahan di semua angkatan untuk mengambil alih pencegahan dan penanganan wabah virus corona dan menjadikan wabah virus corona ini dan menjadikan hal ini sebagai prioritas pekerjaan bagi mereka. Wah, pertanyaan sangat bagus. Ya. Ayo guys, lanjut ke pertanyaan selanjutnya, nomor 9. Vera, aku mau nanya nih sama kamu. Sebutkan dan jelaskan sejumlah karakteristik yang mempengaruhi politik luar negeri. Ayo, coba kamu jawab. Oke Nia dan teman-teman, jadi ini nih jawabannya. Karakteristik yang mempengaruhi politik luar negeri terbagi ke dalam faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu terletak pada kondisi geografis suatu negara, jumlah dan kualitas penduduk, ekonomi dan sumber daya negara, ideologi yang dipakai suatu negara. Dan faktor eksternalnya yaitu hubungan kerjasama dengan negara lain. Jadi itu teman-teman dan Nia. Makasih Vera, bagus banget. Oke Nia, jadi aku punya pertanyaan nih. Ini pertanyaan yang ke-10 nih. Dan ini menyangkut tentang pengambilan keputusan. Pertanyaannya dengerin ya. Jelaskan hubungan antara sistem keyakinan dengan atribut kepribadian individu dalam proses pengambilan keputusan. Jadi ini ya sedikit penjelasannya menurut aku. Guys, nih, kepribadian cenderung bersifat lebih memikirkan kepentingan keyakinan dan tidak mengedepankan kepentingan pribadi, sehingga lebih mengutamakan apa yang menjadi tujuan kelompoknya. Jadi gitu guys jawabannya. Wah, jawabannya sangat bagus teman-teman. Next. Selanjutnya, Bisa dong. bacain ya. Jelaskan bagaimana pendekatan hubungan antara Indonesia dan China pada masa pemerintahan Joko Widodo. Ayo Vera jawab. Oke, aku akan jawab ya. Hubungan bilateral Indonesia dan Cina terlihat semakin erat di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, terutama dalam hal kerjasama investasi, perdagangan, dan pariwisata. Cina menggantikan Jepang sebagai mitra dagang terbesar di Indonesia. Di era Jokowi, pemerintah menggandeng Cina untuk berinvestasi di sejumlah proyek infrastruktur besar negara. Salah satunya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Indonesia membidik lebih banyak investasi Cina masuk hingga menempatkan negeri tirai bambu ini sebagai investor asing terbesar ketiga bagi negara setelah Singapura dan Jepang. Jadi itu ya jawabannya teman-teman dan Nia. Guys, boleh kalian catat ya guys di rumah. Oke Nia, jadi ini pertanyaan yang ke-12 ya, dan aku punya pertanyaan nih untuk kamu. Apakah negara dengan dinamika yang berbeda ini saling mampu mempengaruhi satu sama lain? Tolong jelaskan. Oke, aku bakal jelasin. Teman-teman, kalian boleh nih bantu juga cari jawabannya apa. Nih, aku jelasin ya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Indonesia dalam sejarahnya memiliki hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat yang sudah lama dan juga memiliki beberapa dinamika barisan dalam setiap kelompok kepemimpinannya. Indonesia menyadari Amerika Serikat merupakan negara strategis yang punya kekuatan lebih di dunia. Untuk itu, Indonesia berusaha menjaga hubungan baik dengan Amerika Serikat agar kepentingan Indonesia dalam politik luar negeri tetap mencapai tujuan dan juga ikut menjaga ketertiban dunia. Itu dia jawabannya. Oke, jadi itu jawabannya teman-teman. Boleh kalian catat nih guys. Makin seru aja ya perbincangan kita. Iya nih Nia. Nah, banyak banget kan ya tadi kuis-kuis yang kita bahas sama-sama. Nih, masih ada nih pertanyaan buat kamu. Yang akan bacain. Bagaimana hubungan Indonesia dan Cina dalam bidang investasi? Tolong jelaskan Vera. Oke, jadi
Pada periode Januari sampai Desember 2018, Cina menginvestasikan dana sebesar 2,4 miliar dolar Amerika Serikat atau sekira 8,2% dari keseluruhan investasi asing masuk ke Indonesia. Jumlah ini menurun bila dibandingkan dengan investasi Cina di Indonesia sepanjang tahun 2017, yaitu sekitar 3,4 miliar dolar Amerika Serikat atau sebesar 10,4% dari keseluruhan investasi asing masuk ke Indonesia. Jadi itu ya jawabannya Nia dan teman-teman. Oh, nambah wawasan kan guys? Oke teman-teman, aku punya pertanyaan dan ini pertanyaan yang ke-14 untukmu. Nia, tentu kamu tahu dong Laut Cina Selatan. Tahu. Jadi aku punya pertanyaan untuk kamu. Ya. Jelaskan bagaimana sikap Indonesia terkait klaim Cina akan Laut Cina Selatan. Oke, aku akan jawab ya guys pertanyaannya. Nih, jadi gini, Indonesia tidak akan pernah mengakui klaim oleh pihak Tiongkok yang tidak memiliki alasan hukum yang diakui oleh hukum internasional, terutama UNCLOS 1982 akan teritorial lautnya yang disebut Nine Dash Line. Pemerintah Indonesia akan terus berupaya menjaga wilayah kedaulatan Republik Indonesia. Pemerintah juga telah memanggil Duta Besar Cina di Jakarta dan menyampaikan nota diplomatik pada Cina terkait masalah Laut Cina Selatan tersebut. Itu dia jawabannya guys. Ya guys, kita udah masuk ke pertanyaan terakhir nih guys. Siap jawabannya? Siap dong. Nih aku bacain ya soalnya teman-teman. Kalian juga boleh loh ngerjainnya di rumah. Kita bisa sharing-sharing. Nih, bacain ya nomor 15. Oke. Jelaskan kepentingan Indonesia atas negara Cina serta jelaskan juga kepentingan Cina atas negara Indonesia. Ayo, kita jawab. Wah, ini jawabannya agak panjang ya. Jadi, kepentingan Indonesia ke Cina, kepentingan wilayah kedaulatan yang berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Wilayah Natuna merupakan wilayah strategis yang kaya akan sumber daya alam. Menurut KJ Halsey, kedaulatan termasuk ke dalam nilai inti kepentingan nasional, yaitu sesuatu yang dianggap penting bagi suatu negara yang berhubungan dengan keamanan, pertahanan, dan kedaulatan. Lalu, kepentingan Cina atas Indonesia nih teman-teman. Cina telah tertarik untuk mengembangkan proyek-proyek infrastruktur di Indonesia, sehingga Indonesia ditambahkan ke daftar negara-negara penerima investasi Cina dalam skema Belt and Road Initiative atau jalur sutra modern. Meskipun belum ada proyek jalur sutra modern yang resmi dibangun di Indonesia, Cina telah menyalahkan Jepang dalam penggarapan sejumlah proyek infrastruktur besar di tanah air. Nah, jadi itu jawabannya teman-teman. Gimana teman-teman? Cukup jelas gak jawabannya? Kalau kalian merasa belum cukup jelas, boleh dong kalian cari sendiri di internet atau semacamnya teman-teman. Nah guys, kita udah sampai nih di akhir acara. Semoga podcast kita hari ini bermanfaat ya untuk teman-teman. Amin. Nah guys, kalau kita ada salah atau jawaban yang kurang memuaskan untuk kalian, mohon dimaafkan ya guys. Kan ya teman-teman. Jumpa lagi bersama saya Nyata-Nyata Dan saya Tereliati di penghujung acara yang lain. Dadah. Let's do the bass and the fan.